Baik, saya buka sebelumnya. Assalamualaikum. Baik, saya buka sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak? Oke. Eh, di sesi 9 ini, saya coba bahas tentang UTS ya. Dari soal UTS kemarin, karena di dasarnya kalau UTS-nya sudah berhasil, maka untuk materi selanjutnya mudah ngikutinnya ya. Tapi kalau sampai UTS-nya kalian gagal, tidak bisa ngikutin, maka materi berikutnya terasa akan sangat berat. Saya cek di UTS itu ternyata dari 30, agak lambat ya, 35 anak itu baru 9 orang yang mengirimkan hasil UTS-nya. Ya karena batas waktunya lebih ya, saya lebihkan sengaja sampai nanti tengah malam. Saya mau cek siapa yang sudah siap gitu ya. Ternyata dari 38 partisipan ini hanya 9 orang yang baru berhasil ngirim, dan itu pun ada beberapa file yang tidak bisa saya buka. Ini saya buka satu-satu ya. Cuma sambil diperhatikan, masih ada batas waktu untuk perbaikan, nanti diperbaiki. Nah, ini yang sudah mengirimkan, namanya sudah masuk. Kamalia, Nana, Osama, Novita, Firly, Intan, Baharu, Kartika, Aulia, Puspa. Ada 9. Yang lainnya belum. Ini yang buat kedua. Nah, yang lainnya belum tuh. Oke, masih ada waktu sampai nanti malam. Jadi kalian perbaiki. Bagi yang sudah, masih ada waktu juga untuk perbaikan. Saya cek ini untuk Google Drive-nya Kamalia. Tadi, ini tadi ya. Ini ya, Kamalia ya. Kamalia, ini hasilnya. Ya, bagus ya tampilannya juga. Ini sudah jalan. Login udah masuk. Tampilan depannya, home-nya, jadwal kuliahnya, dan profil. Nah, ada bagian yang mungkin lupa atau terlepas ya, hampir rata-rata semuanya ya. Nanti Kamalia ini juga yang lainnya itu di bagian ini nih. Kalau di soal itu kan ini ya, contoh tampilannya nih. Ini ya. Jadi ada splash pertama, splash kedua, login, lalu ke home, kemudian bisa ke profil, bisa ke jadwal dari home. Nah, perhatikan nih, saya perjelas gambarnya di sini. Untuk tampilan seperti ini ya, jadi halaman depan sengaja ngambil slide dari ITTS, kalian bisa ambil alamat websitenya, alamat gambarnya ini, lalu kalian pasangkan di sini, atau kalian download gambar dari website bisa, jadi pakai aset image, disimpan ke lokal, atau link boleh, silahkan. Nah, dari sini ada 2 splash, sengaja dibedakan di sini satu exit, exit ini keluar aplikasi, kalau yang di berikutnya di slide kedua back, berarti kembali ke slide pertama. Gitu ya, next, next, biasa ke depan. Ini permainan tampilan, satu kanan satu kiri, dimodifikasi. Lalu di tampilan loginnya, perhatikan, di sini dia pakai garis bawah, nggak kotak ya. Nah, ini tantangan nih. Kemarin kan kita, kalau di contoh latihan kemarin, pakai kotak ya username-nya. Kalau ini nggak, garis bawah aja tuh. Nah, ini hampir rata-rata semua lupa nih, nggak dicek ini bagian ini. Karena ada modifikasi di bagian login ini. Ini. Lalu klik login, masuk ke home. Home-nya, lihat, perhatikan home-nya ada di tengah. Nih ya, home-nya di tengah ya. Jadi ada modifikasi bagaimana mindahkan
letak tampilan ada di tengah, lalu pas dibuka login ini otomatis yang up itu, yang warna putih itu yang home, yang di tengah. Bukan yang di pinggir tadi, sebelumnya kan home ada di sebelah kiri ya. Home, jadwal, baru profil. Nah, ini ditukar nih. Home-nya ada di tengah. Kanan kirinya jadwal kuliah dan profil. Nah, ini ada script yang harus kalian modifikasi bagaimana tampilan di tengah dan otomatis default-nya begitu login langsung masuk ke home. Itu ya. Ini nih, perhatikan di sini nih. Dia modifikasi ini. Terus dari sini muncul nama mata kuliahnya. Rata-rata udah bener ya nama mata kuliahnya. Kalian sesuaikan pakai fotonya, masukin foto, gambar, boleh icon, boleh gambar kelas, boleh apapun yang penting ada gambarnya ya di sini ya. Sudah. Di jadwal kuliah di sebelah kiri, berarti pojok kiri. Lalu eh, suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Oke, oke. Dari jadwal kuliah lalu di profil, klik profil di sini kasih nama foto dan foto dengan nama profilnya. Rata-rata ini udah benar ya. Cuma letak menu ini rata-rata pada masih salah nih. Home-nya masih yang di kiri, belum modifikasi. Jadi home-nya harus yang di tengah. Jadi untuk memahami script menu bottom yang di bawah ini, bagaimana kalian bisa mindahin gambar profil atau default profilnya. Ini ada triknya ya. Nanti kalian harus coba nih, ada pemahaman script tentang bagaimana membuat urutan tombol navigasinya. Kalau itu bisa modifikasi, berarti kalian paham script tersebut. Makanya sengaja saya buat seperti ini untuk memahami script yang bagian bawah ini. Itu juga untuk login tadi ya. Bagaimana mudah tampilan layoutnya, memahami script, kotak outline itu dengan yang underline. Kalian bisa coba modifikasi di bagian mana. Nah, ini rata-rata masih belum jalan tadi kayak seperti Kamalia tadi ya. Kita perhatikan ini. Kalau kita ulang, kita run. Ya, yang bagian ini kalian udah berhasil. Nah, ini masih kotak. Belum underline, belum garis bawah ya. Nah, ini modifikasi, berarti loginnya harus dimodifikasi. Nah, ini tombol pertama, home-nya bukan di kiri, tapi di tengah. Nah, jadwalnya harus di kiri. Nah, ini di bagian home ini, navigasi bawahnya ini modifikasi lagi ya. Masih belum tepat. Gitu. Nah, kalau tadi Kamalia mau ngambil background-nya latarnya biru, nah sebaiknya latar lain yang lain juga biru ya. Kalau saya pakai hijau, maka hijau. Jadi biar seragam tampilannya. Nah, ini kan hijau di depan nih. Nah, ini harusnya biru juga gitu ya. Ini modifikasi ya. Jadi biar seragam warnanya. Nah, ini juga sama nih. Latar belakangnya jadi hijau. Kalau di contoh memang hijau ya. Tapi kalau depannya mau biru, konsisten biru semua. Kalau yang mau hijau, hijau semua gitu ya. Jadi tampilannya biar sinergi. Nah, ini koreksi-koreksinya tinggal diperbaiki. Masih ada waktu. Lalu kemudian ini punyanya siapa nih? Ini hijau. Nah, ini bagus ya sambil tampilkan skripnya. Intinya di mana? Oke. Dia pakai alamat URL ya, network URL. Oke. Ini juga kotak loginnya belum diperbaiki. Home-nya juga masih di kiri, belum di tengah. Hermanto ya. Nah, diperbaiki nih nanti. Biar standarnya sama. Oke. Itu ya. Nah, perhatikan garis pemisahnya ini lihat warnanya putih ya. Dari antar slide jadwal di jadwal warnanya warna putih ya. Harus modifikasi nih. Ini kan warnanya warna hitam tuh atau grey ya. Ini warnanya putih. Biar kelihatan pembeda ya. Nah, ini tadi dia masih warna hitam. Gimana tadi?
Nah, ini masih warna hitam. Nah, ini masih warna hitam, belum warna putih nih. Perbaiki. Lalu, nah backgroundnya juga nih masih warna putih. Kalian bisa modifikasi nih ya. Warnanya warna apa? Ya karena di layar ini warnanya hijau ya belakangnya ya di foto ya. Maka kalau misalnya warnanya hijau juga berarti nggak kelihatan apa circle-nya. Nah, ini harus dimodifikasi ya. Paling kalau nggak gambar background-nya. Atau di circle-nya kalian kalau mau lebih keren dikasih garis lagi, garis pemisah. Di sini misalnya antara hijau dengan hijau background-nya ada warna putih di sini. Ada glow-nya gitu ya. Itu bisa. Nah, itu perlu trik lagi, agak panjang skripnya. Tapi bagus kalau kalian mau bisa modifikasi lebih bagus. Jadi circle itu ternyata bisa dikombinasikan dengan garis-garis luar. Nah, nah, perhatikan di sini, di slide pertama dan slide kedua, lihatin, slide pertama dan slide kedua. Di slide pertama ya, perhatikan di sudut kanan atas. Kanan atas sistem informasi akademik mahasiswa, di sudut kanan atas. Begitu masuk ke slide kedua, next. Next. Nah, ini ada muncul tombol panah. Tombol panah muncul ya. Tombol panah kiri. Padahal di sini ada tombol back, ya kan? Lihat perhatikan panah di sistem akademik mahasiswa ada tombol panah ini bisa back juga ya. Sedangkan di bawah juga ada tombol back. Jadi ini sebenarnya double nih ya. Nah, harusnya tombol panah yang di atas ini dihilangkan, nggak muncul. Ini contohnya di samping ya. Perhatikan di slide-nya. Nah, ini perhatikan di slide kedua, nggak ada tombol panah di atasnya, nggak ada. Sistem akademik mahasiswa ini ada skripnya ya. Bagaimana supaya menghilangkan tombol panah yang di kiri atas itu. Dia tuh otomatis muncul itu. Kalau kalian nggak modifikasi skripnya, dia otomatis muncul. Nah, ini dihilangkan. Karena tombol back-nya harus ngeklik yang back ini. Tombol back-nya. Tulisan back. Jadi nggak pakai tombol panah yang otomatis muncul. Ya, ya ini tombol panah ini harus hilang nih. Nggak muncul. Gitu ya. Jadi hilang jadinya slide kedua nih. Ini masih kurang nih skripnya. Nah, tapi kalau yang di tombol login, dia bisa back. Bisa slide back. Nah, kayak gitu ya. Jadi perhatikan nama tampilan apa slide-nya ini. Nah, kalau yang di login memang muncul di panah ke samping untuk balik ke slide gitu ya. Karena nggak ada tombol back di sini. Di tombol login, apa di form loginnya, screen loginnya itu nggak ada tombol back. Di panah, di bagian atas, di uh, up bar-nya, di bagian title itu di kiri atas ada panah untuk kembali. Tapi kalau di slide kedua, itu nggak perlu karena udah ada back. Udah ada tombol back. Ya, jadi nggak perlu ada panah lagi seperti yang ada di login ini. Gitu. Ya, gimana caranya nih? Ini juga ada triknya, ada skripnya yang kalian harus gunakan supaya tombolnya hilang, lalu di tombol di loginnya ada muncul. Ini ada triknya. Oke ya, lihat ya, perhatikan, cocokkan gambar kalian dengan gambar ini yang contoh di soal ya, persis kayak gini ya, fungsi-fungsinya ini. Di sini nggak ada muncul tombol tombol panah kiri ya, nggak ada, karena sudah ada fungsi back. Tapi di login dia akan muncul karena nggak ada fungsi backnya. Gitu ya. Kalau di home, nggak ada muncul tanda kiri, tapi dia ada tombol exit-nya ini keluar. Ada tombol yang seperti ini nih, yang di atas. Ya kan? Dia keluar, nanti kalau pas keluar, dia akan masuk ke slide awal. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kalian coba perbaiki skripnya, kalian bisa upload ulang, perbaiki. Saya akan nilai besok ya. Jadi final sekarang saya masih koreksi yang belum bisa. Lalu untuk teman yang lain nih, punya siapa nih? Oh, punya Osama, sama ya. Sama nih Osama juga ya kasusnya ya. Hampir sama nih Osama dengan yang lain nih. Ada beberapa detail yang kurang dikit ya, tinggal diperbaiki. Iya. Jadi di menu kedua, di menu pertama nih nggak ada tanda panah kiri atas ya. Nih, ini nggak ada tanda kiri atas ini nggak ada. Harusnya hilang nih ya. Tanda panah kiri yang paling atas ini hilang. Nah ini juga tombol home-nya nggak di tengah, gitu ya. Terus garis pemisah di jadwal warnanya putih. Nanti tinggal perbaiki. Lalu, oh ya nih Osama boleh tanya ini, kamu bikin slide ini pakai aplikasi apa ya? Tampilan videonya ini. Ini kelihatan bagus, ini sepotong aja jadinya. Ada Osama? Halo, Osama ada? Osama nggak ada di sini ya? Osama. Oh iya, Osama nggak ada. Mana Osama tadi ada perasaan. Kayaknya itu dia pakai ini dah Pak, emulator handphone sendiri Pak. Emulator emulator sendiri. Heeh. Oh, iya. Ini untuk apa screen apa capture screen-nya ini yang apa? Capture screen-nya ini kan disimpan ya dalam bentuk video ya. Pakai aplikasi apa? Jadi kalian nanti bisa ikut teman-teman ya. Kalian juga kelihatan bagus kan gitu ya. Ya. Atau screen juga tadi yang pakai punyanya ini si apa Irwanto juga bisa kayak gini berdampingan antara script dengan tampilan emulatornya gitu. Itu juga bagus gitu. Jadi apa saya mudah juga ngelihat ya ada apa mau koreksinya di bagian apa gitu. Oke, sama-samanya hilang ya udah kalian pakai coba ya inovasi yang lain. Nah, ini saya aksesnya ditolak nih, nggak boleh masuk, belum di public aksesnya. Ini punyanya siapa ya? Jadi saya nggak bisa ngecek nilainya nih. Eh, ini nih, Novita Sari. Ada Novita, ada nggak Novita? Novita, nggak ada lagi Novita. Aduh. Ini kalau yang apa akhirannya USB sharing sharing ini tulisannya nih ada sharing 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 ini pada nggak bisa dibuka nih. Tapi kalau yang akhirannya seperti ini, folder yang di share nih foldernya, langsung foldernya di share. Ini bisa saya buka nih. Ini kalau dibuka nggak bisa. Jadi perbaiki ya, kalian coba. Terus yang di share itu seperti ini ya. Waktu saya klik seperti Kamalia nih, enak nih. Bukanya gampang. Kita buka itu langsung tampilannya seperti ini. Langsung ke Google Drive, kebuka seperti ini. Terus ada foldernya, folder apa? Filenya. Kalau saya buka kelihatan. Nah kelihatan tuh file-filenya gampang. Jadi saya ngeliat oh di sini file-file aslinya. Terus ada videonya. Nah, videonya ini gitu kan, saya tinggal buka videonya gitu. Nah, enak gitu, nilainya enak terus datanya juga gampang, mudah. Jadi nggak usah di apa di filenya saja. Nah, dibuat seperti ini ya.
Nah, ini dibuat seperti ini nih, kayak Kamalia nih. Jadi foldernya yang di-share ke saya, jadi bukan filenya ya, bukan file yang di-share, tapi foldernya. Jadi satu folder ini bisa kebuka sama saya. Nih, di dalamnya tinggal saya mau lihat langsung gitu ya, nggak usah ngedownload lagi. Karena satu ngedownload aja bisa setengah giga ya, bisa 500 mega gitu. Repot nilainya. Nah, kalau kayak gini langsung bisa kelihatan nih. Kalau kayak gini kan mudah saya buka. Langsung kelihatan filenya, misalnya asetnya dia pakai apa gitu kan. Saya bisa langsung lihat gitu ya. Langsung di Google Drive-nya. Jadi mudah menilai dan uh, membuka filenya. Jadi nggak perlu ngedownload gitu. Nah, ini kelihatan enak gitu ya. Clipsnya juga kalau mau buka langsung kelihatan filenya. Mendatnya kelihatan ini ya. Bisa langsung dibuka, bisa kelihatan. Nah, ini nanti dibukanya baru di-download kalau yang perlu gitu ya. Tapi kalau nggak perlu dibuka kan. Nah, kayak gini. Lebih mudah nilainya ya. Jadi buat yang di-share ada foldernya bukan filenya. Itu ya nih akses ditolak juga nih, jadi nggak bisa dibuka nih. Novita, Vina Firly juga sama nih. Nanti dibuat seperti Kamalia ya, biar saya bisa ngasih nilai. Ini susah saya ngasih nilai ini. Jadi ada yang ngedownload dulu tadi, ada yang linknya download, jadi susah dibuka. Nah, ini zip nih, besar banget filenya nih. Punyanya Firly. Kalau di-download, besarannya filenya sampai ukuran 423 mega. Nah, repot nih. Jadi susah. Mendingan dikasih share aja Google Drive-nya, jadi saya nggak perlu nge-download, bisa buka langsung. Oke. Ini juga sama punya Intan. Dan juga sama nih, perbaiki ya. Nggak bisa. Nah, ini punya siapa nih ya? Ahmad Baharu nih, kayaknya baru masuk nih. Tadi belum ada. Kita coba buka nih ya. Punya Ahmad. Nah, belum dikasih akses nih Ahmad Baharu. Saya nggak bisa buka karena aksesnya masih private nih, belum public. Tapi lagi tuh udah dapat notif kan Pak dari Bapak tuh. Udah saya itu Pak, udah saya terima. Iya, ini tuh minta akses saya. Minta akses. Udah, Pak, nanti sekalian di ini aja Pak Jadi di text. ininya di Google Drive itu kan ada eh, apa di bagian apa sih? Google Drive. Nah, ini kan misalnya kayak ini nih. Itu kan ada bagikan gitu ya. Nah, bisa dibagikan di sini kan ini dibatasi nih. Nah, ini kalian kasih aksesnya siapa saja yang memiliki link gitu kan. Berarti kan udah publik nih. Nah, apa apa fungsinya hanya melihat, mengomentar atau editor berarti bisa ngapus. Jadi lihat aja. Nah, kalau udah begini otomatis semua orang yang punya link bisa buka gitu ya. Ya, ini. Tapi kalau misalnya akses terbatas dibatasi, maka orang yang terdaftar di sini saja yang bisa buka. Kecuali kalian daftarkan nama saya, baru itu masuk. Tapi ini kan saya pakai Gmail ya, susah ya. Bukan nama apa, bukan email corporate punya perusahaan. Tapi kalau misalnya punya kampus, email kampus yang ada di Google bisa langsung bisa buka kalau satu grup perusahaan tanpa harus dibatasi pun bisa. Kalau kayak gini nggak bisa, harus pakai dibuka dulu siapa yang memiliki akses. Oke ya, nanti coba diperbaiki. Nggak bisa dibuka nih, karena minta akses.
Ini juga sama. Ini ya sama yang lain ya, susah nggak bisa dibuka. Ini apa nih, drive SDK bisa nggak? Wah, ini harus download juga ini. Foldernya aja yang di-share ya, jadi nggak usah nge-download filenya. Aulia. Jadi sama kayak Kamalia nih. Kamalia tuh udah bagus nih, bisa dibuka. Kamalia. Atau Nana. Ini Nana juga bisa nih. Siapa Nana Armanto? Oh, Armanto tadi ya. Armanto udah dibuka ya. Bisa ya Armanto. Armanto. Nah, ini udah bisa kebuka nih. Kayak gini foldernya di sharing, kita tinggal buka. Nah, kelihatan kan langsung gampang. Jadi tanpa harus download, langsung dibuka lewat Google Drive-nya langsung kebuka. Ini mudahin banget ya. Kalau nge-download berarti kita harus lama nge-downloadnya, ukurannya juga gede-gede kan, karena filenya ukurannya di atas 100 mega rata-rata semua. Ini bisa langsung dibuka. Oke, coba perbaiki, masih ada waktu sampai tengah malam nanti, jam 23. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kembali ya, lihat ini aja, lihat soalnya ya. Perhatikan gambarnya baik-baik nih ya. Perhatikan baik-baik. Karena di sini emang detail ya, ada trik-triknya. Masing-masing bagian nih. Begitu masuk dari halaman pertama, oke, nggak ada tombol apapun di kanan kiri, di kiri atas ya. Sistem akademik nggak ada, bersih. Exit, next. Plus kedua juga sama bersih, nggak ada tombol panah di kanan atasnya, di title-nya, title up bar-nya nggak ada. Bersih dia. Karena ada tombol back, makanya nggak perlu muncul. Tapi kalau giliran di login, ada tombolnya, panah back-nya. Karena nggak ada tombol back ya. Sengaja saya nggak kasih tombol back di login, biar ngeliat tampilan ini gini ya, panah otomatisnya biar muncul. Tapi kalau yang ini nggak muncul, gitu ya. Gitu juga waktu masuk ke home nggak muncul ya, tombol back-nya nggak ada. Adanya exit ini keluar. Exit ini berarti keluarnya bukan ke login, bukan ke tampilan login, tapi langsung waktu klik di sini itu nanti keluarnya langsung ke halaman pertama sini, gitu ya, ke slide pertama, gitu. Kan ini kan logout istilahnya ya nantinya. Nanti kalau di sini exitnya ini logout keluar, jadi login lagi kalau mau masuk ke sistem. Gitu. Nanti kalau sudah kita hubungkan dengan database, logout ini keluar benar-benar ke sistem, tampil ke halaman pertama. Nah kalau exit ini benar-benar keluar dari sistem, close sistemnya. Kalau ini logout keluar dari tampilan menunya, tapi kembali ke slide pertama, splash-nya. Gitu. Terus ini juga di jadwal kuliah, garis pembatasnya ini warnanya putih ya. Gitu ya. Kenapa saya kasih warna putih? Ini nanti tergantung background ya. Kalau backgroundnya berwarna terang, kalian warna putih, nanti nggak kelihatan backgroundnya pembatasnya itu nggak kelihatan banget, kelihatannya kecil nggak jelas. Begitu juga kalau backgroundnya warna gelap, kita pakai pembatas warna gelap, nanti jadi kurang bagus. Makanya dua warna itu kontras saya kasih. Kalau yang kemarin di latihan warnanya hitam, sekarang diganti warna putih, gitu ya. Untuk kalian, oh bisa dirubah color-nya, ada garisnya gitu ya. Triknya gimana? Oke. Oke, cukup ya, kalian coba kerjakan dulu, masih ada waktu sampai malam, kerjakan. Besok ada materi tentang JSON, saya upload ke e-learning. Jadi harusnya materinya hari ini JSON ya. Kalian baca nanti besok file materi 9 tentang JSON. Nanti aplikasi JSON ini mau dipakai untuk create database di tampilan aplikasi yang udah jadi di UTS ini. Jadi di UTS ini nanti kita terusin hasil yang kalian ini dari UTS ini. Hasilnya nanti akan diteruskan sampai dia connect ke database-nya. Gitu ya. Jadi kalau yang belum berhasil UTS-nya ini ya repot nanti. Kan harus belajar database itu, nanti kita pakai tampilan ini, tampilan UTS-nya ya.
gitu ya. Jadi kalau kalian di sini di menu sistem akademik di jadwal ini kalian ketik satu-satu nama dosennya segala macam, nanti datanya harus ngambil dari database. Jadi kalau database-nya ada 10, maka otomatis muncul nama tokonya ada 10. Kalau ada 100 juga 100 otomatis. Jadi nggak usah diketik karena yang ngambil langsung database. Kalau tampilannya sini aja belum berhasil, nanti gimana mau narik ke database-nya gitu ya. Jadi logikanya gitu ya. Pastikan di UTS ini semuanya sudah settle bagus, udah ngerti bagaimana navigasi, bagaimana slide-nya, bagaimana tampilannya. Kalau udah paham nanti baru connect ke database. Karena kalau connect ke database, logikanya mirip seperti yang di tampilan, cuman lebih sederhana kan, karena dia connect ke database. Jadi datanya nih kalau kalian bikin jadwal ini kan ada 10 baris nih. 10 baris, circle-nya ini kalian bikin ada 10 gitu kan. Nah, ini nggak usah, cukup satu, cuma di perulangan pakai for. Jadi nanti diputar sama dia berapa, ada 10 kali dia akan cetak. Jadi lebih sederhana, lebih singkat skripnya, tapi dasarnya dari tampilan ini dulu gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalian kerjakan, masih ada batas waktu, nanti upload lagi. Besok saya kasih bahan tentang JSON sambil saya nilai hasil UTS. Mau ngomong-ngomong dari total mahasiswa yang di data ini, kalian paham nggak ya? Ini kan dari kita punya data mahasiswa ini kan ada 38 orang ya. Tapi saya perhatikan yang aktif setiap kali kita Zoom Meet kok cuman hanya di bawah 20 ya. Yang lainnya ini ada nggak sih teman-teman kalian? Terutama yang nggak ada fotonya nih ya. Saya pikir kan kemarin yang serius di kelas saya kan saya turut kasih foto nih ya. Ini nggak ada foto-fotonya, ini nggak pernah ada di kelas atau bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ini Aditya Duta. Ada fotonya, berarti pernah masuk kelas saya. Karena tiap masuk kelas saya minta suruh taruh foto kayak Muhammad Reza Pahlevi, kasih foto. Ini ada nih, pasti pernah hadir. Tapi yang nggak pernah ngasih foto ini, saya yakin dia belum pernah hadir nih kalau dilihat. Itu Apakah ada ada yang sebagian udah nggak lagi, Pak. Ada yang sebagian yang nggak ngasih foto tuh masih masuk kok, Pak. oh, coba dikasih foto ya biar saya tahu aktif. Kalau yang emang aktif, kasih foto deh, saya bilang. Jadi kalau saya bisa bantu nih, kenapa kalian nggak bisa ngerjain tugas atau saya tahu fokus, misalnya si Adit nih, nanti saya hubungin secara pribadi nih, Adit, kenapa sampai nggak bisa sampai ngerjain sampai UTS, kan sayang kan, karena nanti begitu setelah UTS kalau materinya makin berat malah makin ketinggalan kekaruan gitu ya. Jadi harus di-push sampai UTS ini benar-benar mahir gitu ya. Karena yang paling dasar banget ya deh sampai UTS ini materinya gitu ya. Berikutnya udah akan sangat rumit karena sudah masuk ke logika database, jaringan gitu ya. Nah, kalau sampai UTS ini nggak ikut, dipastikan nanti UAS bisa-bisa nggak lulus. Itu tolong bantu ya teman-teman yang lain, hubungin teman-temannya. Ayo silakan, masih dibuka kesempatan mau belajar, tinggal ikutin. Boleh kerja sama tim silahkan gitu ya, bareng-bareng belajar. Modifikasi aja silahkan hasil UTS-nya. Oh, di bagian saya tadi misalnya bagian ini, bagian tampilan ini untuk ngilangin tombol di kiri atas kok nggak bisa nih, gimana ya? Skripnya apa ya gitu ya. Share aja di grup kalian, oh rubah di sininya gitu ya, rubah di sininya gitu ya. Jadi jangan kaku ya. Silahkan, yang penting paham bagian-bagian mana fungsinya untuk apa, kerjakan bareng-bareng. Emang nggak bisa paham sekaligus, dikit-dikit, tapi pernah tahu, oh di bagian ini begini triknya, begini. Nanti lama-lama dengan keterbiasaan, biasanya kita akan paham dengan sendirinya gitu ya. Tapi kalau belum pernah coba-coba, belum pernah tahu kata-katanya atau apa skripnya gitu ya, malah bingung gitu. Tapi kalau pernah, walaupun lupa-lupa ingat gitu, lama-lama juga hafal sendiri. Kan kalau bahasa pemrograman itu kan skill ya, skill itu dilakukan dengan seringnya melihat, sering mendengar, sering mencoba gitu. Nanti lama-lama dia bisa.
cuman hafalan sebenarnya sih, gimana. Nanti kan udah hafal triknya ini, triknya ini, triknya ini, nanti dengan sendirinya bisa modifikasi. Tapi kalau nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu, susah. Baca buku doang atau ngeliat teori doang nggak bisa. Harus nyobain. Oke ya, fokus dulu di sini sampai UTS ini. Saya harap sih besok sudah bagus semua hasilnya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di UTS ada yang gagal, saya akan tekankan jangan masuk ke materi berikutnya. Kalian ngulang lagi aja di materi UTS sampai berhasil. Kalau yang belum berhasil ya UTS-nya. Karena percuma nanti belajar ke sananya lagi malah tambah bingung. Baik, terima kasih. Saya tutup kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya. Saya tutup. Selamat Tidak, mengerjakan. Pak. Kerjakan, silahkan bentuk tim. Masih ada waktu 1 harian ini kalian coba sharing. Terus tadi yang teman-teman yang nggak bisa kebuka, coba belajar sama Kamalia, tanya tuh bagaimana tekniknya untuk bisa share tadi datanya di Google Drive. Tadi udah saya kasih contoh ya. Kalian coba kalian kirim linknya ini ke teman kalian. Coba bukain dong, saya bisa kebuka belum gitu. Bisa kan, cobain gitu ya. Punya Kamalia dicobain, di share ke grup ke teman, coba bukanya saya bisa nggak gitu. Apa nggak usah takut ilmunya ditiru sama teman, kan dalamnya isinya beda kan. Dia harus modifikasi, kalau mau nggak apa-apa silahkan. Kerjasama, saling berbagi ilmunya nggak apa-apa. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya.